Kita masuk pertemuan keempat, kemarin yang ketiga, terima kasih yang sudah upload. Ada ini enggak, pertanyaan dari job sheet kemarin? Barangkali ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas berarti ya, tidak ada yang bertanya? Ya, kemarin itu, job sheet-nya itu kan, keterangannya disuruh database-nya namanya mahasiswa NIM ya. Nah, maksudnya itu nama kalian dan NIM kalian, gitu. Atau minimal mahasiswa dan NIM kalian, gitu. Soalnya kemarin, ada yang saya cek itu ada yang namanya benar-benar mahasiswa NIM gitu. Maksud saya tuh NIM kalian masing-masing ya, NIM kalian masing-masing. Kemarin tuh ada yang, namanya mahasiswa NIM gitu, benar mahasiswa NIM gitu. Nah, pokoknya kalau, namanya NIM itu berarti NIM kalian gitu ya. Terus kemarin itu, tugasnya, beberapa sudah saya koreksi, ya bagus. Pokoknya hasilnya, struktur tabelnya atau struktur datanya kalian screenshot ya, kalian tampilkan pakai dash kan biasanya kalau struktur tabel, dash tabel, terus datanya juga ditampilkan. Nah, bukan hanya perintahnya ya, soalnya kadang ada yang hanya perintahnya, sudah terbuat tabelnya sudah gitu. Nah, buktinya adalah kalian setelah buat tabel, kalian lihatkan strukturnya. Kalian tes tabel, strukturnya kan keluar field apa, field nama, field name misalnya. Gitu. Cuman sejauh ini saya lihat memang beberapa sudah benar, strukturnya sudah ditampilkan. Oke, tinggal sedikit, saya langsung share screen aja. Nah, kita kalau kemarin, kita masih DDL, sekarang kita sudah masuk ke DML, Data Manipulation Language, ya. Kalau kemarin DDL itu kan masih ingat ya, emang ada, menghapus. Nah, untuk menghapus pada DDL itu pakainya drop. Nah, kalau yang di ML itu kenapa? Karena di DDL itu yang kita hapus adalah database-nya, tabelnya, atau field-nya, bukan record-nya atau value-nya. Kalau yang kita hapus value-nya berarti kita masuknya ke DML gitu, ke DML. Nah, kalau kemarin di DDL pakainya drop ya, drop database, drop tabel, drop field, atau drop kolom ya. Field itu kan sama aja dengan kolom. Nah, kalau di DML ini pakainya truncat atau delete. Nanti akan saya lihatkan. Materi sudah saya upload juga di El Nino ya. Bisa kalian download. Saya gini kan, saya show, kelihatan nggak layar full? Terlihat? Halo, terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke. Nah, di sini ada DML ya, saya singgung lagi. Kemarin kan ada select, ada insert, ada update, dan ada delete. Nah, kalau kemarin insert sudah kalian lakukan ya, select juga mungkin sudah kalian lakukan. Pada praktikum kemarin kan insert data, select data. Yang kemarin kalian lakukan adalah memilih data, misalnya hanya memilih yang 2 SKS atau yang W semua atau yang praktek semua. Nah, itu kan sudah kalian lakukan. Terus update. Kalian juga kemarin sudah melakukan update ya, yaitu mengganti nama tabel, mengganti nama field atau kolom, atau mengupdate tipe data dan lain sebagainya. Itu masuknya ke update.
Next. Nah, ini data manipulation. Sebentar. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. DML adalah sekumpulan perintah SQL yang berkaitan dengan data atau isi data dari data suatu tabel. Nah, jadi yang kita pada DML kita sudah mengotak-atik datanya. Kalau kemarin baru kita DDL itu kemarin kita mengotak-atik induknya, yaitu database, tabel, dan field-nya. Nah, pengolah database pasti menggunakan perintah DML ini untuk memanipulasi data pada tabel. Jadi yang kita manipulasi datanya di sini ya. Menambah, kemarin insert data, mengedit, update data, dan menghapus data. Ini ya, untuk insert kan sudah ya, menambahkan data, terus untuk select, menampilkan data yang ingin kita pilih atau kita filter, update adalah mengubah data pada tabel, delete, menghapus data. Nah ini yang pertama, kita akan membahas tentang insert tadi ya. Untuk insert itu bisa kalian menggunakan insert value, insert set, atau insert select. Jadi bedanya apa? Kalau insert value ini adalah bentuk yang paling sederhana, yang biasa kita lakukan, yang paling banyak kita lakukan. Nah, itu format dasarnya itu seperti ini, insert value. Nah, biasanya kan makanya ya. Maaf Bu, ini buat layarnya belum bergerak, masih di halaman kedua Bu. Oh, kok bisa ya? Gini aja apa ya? Sudah. Kelihatan ya. Oke. Nah, oke. Nah, kalau yang ini kan tadi bentuk paling sederhana. Nah, ini format penulisannya seperti ini, query-nya insert into nama tabel ya, terus nama field-nya atau nama kolom, terus value-nya. Misal isinya apa dan isinya apa. Ini kan ada perintah into, sebenarnya ini opsional. Boleh kalian tidak menuliskannya, boleh langsung, boleh dituliskan. Begitu juga dengan nama kolom tabel. Kayak yang pertemuan kemarin, kan ada contoh yang kalian boleh menuliskan field-nya atau tidak, atau langsung value-nya. Di pertemuan kemarin sudah ada contoh query-nya. Nah, di sini kita akan lihat berbagai variasi perintah ini ya. Nah, ini kan contoh create tabel. Ini nama tabelnya ya. Contoh insert 1, nama tabelnya contoh insert 1. Nah, di sini value field atau kolomnya itu adalah namanya A. Tipe datanya integer, terus kolom yang kedua atau field yang kedua varchar dengan lebar 10, terus yang C tipenya date. Ini baru membuat tabel beserta strukturnya kan, beserta strukturnya. Nah, terus di sini, nah ini lanjutan yang tadi, ini kan ada 3 kolom tadi ya yang sudah dibuat dengan tipe data integer, varchar, dan date. Setelah itu kalian insert value. Nah ini, insert pada tabel 1 tadi, value-nya seperti ini. Ini kan value-nya tidak kalian tuliskan field-nya kan langsung kalian tuliskan value-nya. Nah, setelah itu kalian tampilkan, ya, select all, kalian pilih semua data, benteng ini kan semua data ya, pada tabel 1 ini, insert 1. Ini keluar, field A, value-nya 10, field B isinya merah, field C value-nya date ini. Ini salah satu contoh insert value. Dan ini yang lainnya,
Nah, ini kalau ini kan tadi nggak pakai into langsung ya, tapi kalau ini pakai into. Jadi opsional, kalian boleh menuliskan intunya atau tidak. Sama saja, hasilnya akan sama saja. Lalu selanjutnya yang ini langsung menginput banyak data juga bisa ya. Tinggal kalian kurungnya sama titik komanya itu sesuai karena kan sensitif ya. Nah, ini langsung kalian inputkan banyak bisa. Tidak satu-satu kayak tadi. Terus kalian tampilkan keluar semua. Nah, selanjutnya kalau tadi insert value, sekarang insert set. Nah, kalau insert set ini adalah nilai untuk setiap kolom ditulis satu persatu dengan format sebagai berikut. Nah, ini nama tabelnya, set nama kolomnya, terus langsung diisi. Ini ada isinya. Jadi ini nama kolom atau nama field-nya, terus ini langsung value-nya. Koma, field kedua, ini langsung value-nya. Gitu. Contohnya seperti ini. Sebagai contoh praktek, digunakan kembali tabel insert 1 tadi ya, namun isi tabel dikosongkan menggunakan query truncat. Maksudnya kan tadi kan sudah ada isi tabel ini yang di atas ya, ini ya. Lalu kita mau mempraktekkan dengan insert set, kita coba hapus semua dulu yang ada di tabel tadi, menggunakan perintah truncat ini. Bedanya apa? Kalau perintahnya delete itu menghapus satu-satu, kalau truncat ini kalian menghapus isi data pada tabel semuanya, ini langsung terhapus semua ini. 10 dari ujung sini sampai ujung sini semuanya kehapus dengan perintah truncat ini. Truncat terus nama tabelnya. Terus kalian cek select all from tabel tadi sudah empty ya karena sudah terhapus semua. Nah, selanjutnya kalian praktekkan menggunakan insert set ini. Insert set. Nah, ini contoh penulisannya seperti ini. Insert into tabelnya, set field A ini nilainya langsung kalian isi 20. Field B nilainya langsung kalian isi merah. Dan field C nilainya langsung kalian isi date ini. Kalian cek, nah masuk. Nah, itu bedanya. Kalau value tadi bisa semua, tapi kalau set ini satu-satu seperti ini. Langsung buat kolom langsung ada isinya, gitu bisa. Yang value tadi juga bisa. Jadi tinggal kalian lebih nyaman yang mana. Selanjutnya insert set. Nah, ini insert set sudah ya. Selanjutnya ada insert select. Nah, ini kan kadang kita juga pengen mengcopy sejumlah data yang berada pada suatu tabel ke tabel lainnya. Kayak di pertemuan kemarin, kan pada pertemuan kemarin itu kan ada contoh untuk mengcopy struktur tabel, ya kan? Di tugas kemarin, kalian bikin tabel 1, lalu kalian mengcopy struktur tabel pada tabel 2 atau tabel barunya, gitu kan. Nah, itu kan baru strukturnya. Di bawahnya juga ada perintah untuk mengcopy datanya juga pakai perintah kayak gini. Select, pakai perintah select. Kalau di bawah, kalau yang like, kalau perintah like itu kan cuma copy struktur tabelnya. Tapi kalau pakai select ini, isi datanya juga di copy, value-nya juga di copy. Contohnya ini. Kita ingin mengcopy semua data yang ada pada tabel di tabel 1 ini ya. Terus di slide sebelumnya tadi contohnya ada isinya. Lalu kalian ingin mengcopy isinya, struktur dan isinya pada tabel 2 dengan menggunakan perintah ini. Nanti akan keluar berarti pada value pada tabel 2 itu sama persis pada tabel 1 karena dia hanya mengcopy. Itu yang tadi insert kurang lebih. Nah, kita sampai sini dulu ininya. Lalu selanjutnya ini ada soal praktikumnya. Sebelum ke soal praktikum, ada pertanyaan tadi tentang materinya yang saya jelaskan.
Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Itu saat nanti yang apa tuh ngopi isi tabel ke ketabelan itu tuh sekaligus atribut-atributnya enggak, Bu? Ngopinya? Iya. Sekaligus atribut-atributnya. Sekaligus field-nya tadi ya, sekaligus atribut-atributnya. Kayak di pertemuan kemarin kan tugasnya ada kan itu? Iya, Bu. Tapi masih manual Kemarin. gitu, Bu. Oh, masih Iya. manual gimana maksudnya? Maksudnya kayak ngetikan perintah yang kayak pertama cuma diganti nama tabelnya aja, Bu. Oh iya. Bukan. Oke. Ini sama, ini field-nya juga ikut ke copy otomatis. Gitu, ada pertanyaan lain? Belum ada? Oke, kalau belum ada, jadi nanti di sini ada 2 praktikum. Yang pertama ini dan satunya di yang PDF, tapi nanti di laporan kalian tetap jadikan satu ya. Misalnya ini latihan 1 gitu, atau latihan berapa ya penamaannya, atau poin A, terus satunya poin B gitu. Yang di PDF itu satunya juga studi kasus, nanti saya buka juga. Nah ini pada latihan ini, kan ada sebuah tabel ini. Nah, kalian disuruh membuat struktur tabel yang akan menampung data-data di atas. Otomatis kan kalian membuat tabel dan sudah ada database-nya ya, untuk database-nya. Nah, ini tipe data bebas, tidak dibatasi. Database-nya juga penamaannya bebas, mungkin kalian mau penamaan database-nya terserah, kota atau apa nih, data penduduk juga boleh. Ini style-nya kalian, bebas berkreasi di sini. Terus input 8 kota pertama. 8 kota pertama berarti sampai dengan Semarang ini ya. Menggunakan query insert value. Bisa boleh input satu persatu, boleh inputnya langsung banyak. Sekaligus kayak tadi di contoh. Terus yang ketiga, input 2 kota terakhir menggunakan query insert set. Ya, 2 kota terakhir ini aja, pakai yang insert set. Pakai perintah insert set, kayak di contoh. Nah, yang terus yang keempat ini, buat tabel kedua menggunakan struktur yang sama dengan tabel pertama. Ini baru strukturnya kan yang sama, berarti pakai menggunakan perintah like, ya kan? Artinya akan ada 2 tabel, yaitu tabel pertama yang di atas, yang sudah ada datanya, yang tadi dibuat, dan tabel kedua yang belum berisi data. Karena di sini yang kalian copy atau yang kalian samakan hanya strukturnya, berarti menggunakan like, perintah like. Lalu struktur tabel pertama dan kedua ini kan otomatis sama persis ya. Dan yang kelima, ubah tabel kedua dengan menghapus kolom kecamatan, kelurahan, dan luas wilayah. Ini berarti menggunakan perintah apa? Ini kan kolom ya, berarti pakainya drop kolom, ya kan? Drop kolom kecamatan, drop kolom kelurahan, dan luas wilayah ini. Aduh, waktunya sudah mau habis. Ini udah 40 menit loh. Terus yang kelima, sudah ini kelima ya. Selanjutnya yang keenam, input tabel kedua dengan data yang diambil dari tabel pertama. Di sini digunakan query insert select. Nah, kan tadi kan kolomnya sudah dihapus, otomatis kan di nomor 6 ini kolomnya tinggal 2, yang 2 tadi. Nah, karena struktur kolom ini tadi sudah dihapus, yang di tabel 2. Berarti hasil akhirnya kan nanti dari query insert select, tabel kedua akan berisi 10 nama kota beserta jumlah penduduk seperti ini.
Nanti tampilannya harusnya seperti ini. Berarti nanti pakai perintah ini. Insert nama kota, jumlah penduduk kota. Insert ini terus where, nah pakai ini where nama kota dan jumlah penduduk kota. Karena kan fieldnya tadi namanya jumlah kota dan penduduk kota ya. Nama kota dan jumlah penduduk. Gitu. Untuk soal yang pertama ini ada pertanyaan nggak? Belum ada? Masih jelas juga? Oke. Saya ganti share yang lain. Ke mana ya? Migrasi. Nah, yang ini. Nah, di sini sama kayak yang kemarin, ada beberapa perintah. Jadi kalau kalian misalnya mau mencari perintah yang ada di tugas itu, kalian silahkan buka ini, list perintah ini. Ini kan ada beberapa daftar perintah di sini, kalian bisa menirunya seperti ini. Kalau ini nama kolom mengganti nama kolom secara temporary agar mudah dibaca. Secara temporary itu artinya sementara ya. Nanti kalau misal kalian database-nya ditutup, otomatis balik ke nama kolom asli. Terus ada order by. Nah, jadi ini ada beberapa. Bisa kalian buka sini. Nah, selanjutnya sebelum sini, ini yang latihan kedua, latihan soal kedua. Tapi di laporan kalian tetap jadi satu lembar ya. Nah, untuk soal yang kedua ini sama, ada gambar ini. Silakan buat tabel namanya tugas populasi. Jadikan satu database nggak apa-apa. Jadikan satu database. Berarti kalau mau dijadikan satu database boleh, beda database juga boleh. Kalau misalnya dijadikan dengan yang tadi, berarti data tadi namanya ini ya. Tapi nggak sesuai, berarti ini beda data ya, beda database. Dijadikan beda database saja. Nah, ini nama database-nya, struktur serta isi tabel disamakan dengan gambar di atas. Nah, ini struktur tabelnya kan, ini struktur tabelnya, ada field kota, kecamatan, sampai penduduk, dan ini isinya. Lalu di sini nomor 1, tampilkan kolom kota, kecamatan, luas, dan penduduk. Kota, kecamatan, luas, kota, dan penduduk. Di sini disuruh menampilkan kota, kecamatan, luas, penduduk. Kalau ini kan select all ya. Kalau ini select all berarti ada kelurahannya, tapi di sini mintanya tanpa kelurahan. Nah, berarti nanti gimana perintahnya? Terus yang kedua, tampilkan kolom kota, kemudian ubah namanya menjadi nama kota. Nah, kalau kolom kota berarti mengubahnya dengan perintah change kemarin ya, perintah change. Kolom kecamatan menjadi jumlah kecamatan, berarti change, dan kolom kelurahan menjadi jumlah kelurahan. Terus kalian tampilkan ya struktur yang baru. Struktur yang baru ditampilkan. Pokoknya strukturnya selalu ditampilkan yang baru. Yang nomor 3, tampilkan data dari tabel ini, tugas populasi, berdasarkan kecamatan dari jumlah terbesar. Berdasarkan kecamatan dari jumlah terbesar. Nah, kalian cari perintahnya di sini. Ini
ada di sini sepertinya. Nah, pakainya ini. Perintah select untuk membatasi data yang ditampilkan. Nah, ini misalnya kalau ini kan dash mengurutkan ya. Kalian bisa pakai perintah dash. Untuk mengurutkan data dari yang terbesar. Berarti kan perintahnya select nama kolomnya, terus dari tampil apa, nah terus diurutkan dari yang terbesar. Kayak tadi, ya, tampilkan data dari tabel populasi berdasarkan kecamatan. Berarti kan select from select kecamatan dari tabel ini berdasarkan jumlah terbesar. Berarti tes apa ascending gitu ya. Terus yang keempat, urutkan berdasarkan kolom kelurahan, lalu diambil 5 data setelah baris kedua. Nah, perintahnya juga kalian lihat di sini. Tampilkan data di mana, nomor 5 ya, tampilkan data di mana kolom kota berisi string Depok. Yang kotanya berisi Depok di sini. Setelah nomor 5, yang 2 nomor terakhir, ini 2 nomor terakhir, sama kalian buat tabel tugas daftar provinsi di dalam database Polines, masih satu database, struktur serta isi tabel disamakan di atas, terus kalian silahkan ini, tuliskan query untuk menampilkan hasil berikut. Query-nya seperti apa untuk menampilkan ini. Ya, ini sudah ada note-nya ya, kalian bisa menggunakan query ini. Lalu yang 7, tampilkan isi tabel populasi di mana nilai kolom kecamatan antara 20 dan 30. Pakai perintah between, seperti yang dicontoh ini. Between ada. Nih, between. Gitu. Sudah. Sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya kalau belum mengerjakan, belum menemukan masalah ya. Belum ada yang ditanyakan? Belum ada. Untuk sementara belum, Bu. Oke. Berarti dari job sheet berapa ya? Job sheet 1, 2, belum, masih jelas ya? Belum, maksudnya nggak ada yang dibingungkan gitu lah. Langkah-langkahnya udah cukup jelas ya? Iya, Bu. Sudah cukup. Oke. Saya absen dulu. Adik Krisna, ada nggak Adik Krisna? Nggak masuk lagi nih. Alvin. Hadir, Bu. Anna Nabila. Hadir, Bu. Oke. Terus Bahtiar. Ada, Bu. Bagas. Hadir, Bu, hadir. Oke. Devi.